Lubang besar menyerupai kawah ini adalah areal penambangan tembaga dan emas milik PT Newmont Nusa Tenggara. Lokasinya di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Setelah 10 tahun mengeksplorasi, tembaga dan emas mulai ditambang pada tahun 1990. Meski kontrak karya antara pemerintah dan perusahaan asal Amerika ini telah ditandatangani sejak 1986. Ini kandungan tembaganya sudah 25, kurang lebih 25%. 25 sampai 30, kita targetnya 25. 25 sampai 30. Yang lebih tua dari Newmont adalah Freeport yang berada di dataran tinggi Grasberg, Papua. Kontrak pertambangan selama 30 tahun ditandatangani pada 5 April 1967 antara pemerintah yang diwakili Menteri Pertambangan Slamet Bratanata dan perwakilan Freeport Sulfur. Kontrak ini ditandatangani bahkan 3 tahun sebelum rakyat Papua memutuskan merdeka atau bergabung dengan Indonesia lewat penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Rezim Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto memiliki andil besar memuluskan masuknya investasi Amerika di bidang pertambangan setelah sebelumnya Soekarno mengambil sikap bermusuhan terhadap negara-negara barat. Memberi berkat rahmat kepada perjuangan rakyat Indonesia yang hebat-hebatan di segala bidang untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan negeri. Sekian, terima kasih. Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia, masalah pengawasan atas usaha pertambangan yang masih dikuasai Belanda dan asing menjadi isu yang sangat peka. Bulan Juli 1959, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Teuku Muhammad Hasan dan kawan-kawan menyusun mosi yang mendesak pemerintah segera mengambil langkah membenahi usaha pertambangan di Indonesia. Menanggapi mosi ini, panitia negara yang dibentuk pemerintah berhasil menyiapkan naskah rancangan undang-undang pertambangan. Namun karena silih bergantinya kabinet, rancangan undang-undang ini tak pernah sampai ke DPRS. Di masa inilah tuntutan untuk melakukan nasionalisasi usaha pertambangan asing menguat. Pemimpin kita sebetulnya ada sikap mendua. Hatta misalnya tidak menginginkan nasionalisasi di pertambangan terlalu cepat. Sementara yang lain, yang lebih banyak Partai Nasional Indonesia yang jiwa nasionalismenya yang tinggi, cepat lakukan nasionalisasi perusahaan. Kita harus miliki itu perusahaan-perusahaan Belanda itu kita harus nasionalisasikan. Tetapi apa yang terjadi adalah bahwa proses nasionalisasi itu tidak seiring sejalan dengan tingkat pendidikan, kemampuan how to manage gitu, bagaimana mereka memanage perusahaan-perusahaan yang berskala besar itu. Jadi setelah nasionalisasi, banyak tambang-tambang Indonesia ini dikelola oleh orang-orang militer. Nah ini yang terjadi, korupsi besar-besaran, salah manajemen, mismanajemen, dan seterusnya, yang membuat banyak perusahaan-perusahaan tambang itu kolaps. Di masa inilah, Freeport melakukan ekspedisi ke Papua untuk menyelidiki kandungan mineral yang terkandung di dalamnya. Tahun 1960, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pertambangan yang mengakhiri berlakunya Indische Menwet tahun 1899, warisan kolonial. Tahun 50-an itu terbentuk 3 BUMN migas nasional, ya, yang dibangun dari sisa-sisa lapangan minyak yang ada di banyak daerah. Nah, ketiga perusahaan minyak nasional ini kemudian bergabung menjadi satu, menjadi Pertamina.
Bagi Syahrir AB dari Asosiasi Pertambangan Indonesia, pemberian izin pertambangan ke pihak asing dimulai di tahun 1966 saat ekonomi Indonesia mengalami inflasi sebanyak 600%. Untuk mendorong masuknya investasi, swasta asing ini diberi berbagai kemudahan, di antaranya pajak. Untuk generasi 1, 2, 3 itu sekitar antara 67 sampai tahun 72-an itu, dia pajak badan saja itu kena 45%. Sedangkan generasi 5, 4 dan 5 sesudah itu 35%. Nah, kalau dibandingkan dengan pajak badan yang Undang-Undang 36 2008 itu hanya 25%. Sampai sekarang mereka masih membayar 45%. Tapi bagi aktivis Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, pemberian kontrak karya kepada perusahaan swasta asing memberikan kontribusi yang minim bagi Indonesia. Sebenarnya tidak ada ya nilai lebih kepada negara maupun kepada rakyatnya sendiri gitu ya. Karena kalau bicara masalah kontribusi terhadap negara itu kan dia didapat dari royalti dan pajak kan seperti itu. Nah, faktanya kalau untuk pertambangan umum sendiri royalti dan pajak itu tiap tahun itu tidak pernah beranjak gitu loh. Kalau kita jujur, konflik itu tidak pernah kita dengar sebelum tahun 2009. Ya kan? Kalau kita jujur. Nah, kenapa? Karena undang-undang yang saya katakan tadi nomor 1197 tadi itu didorong oleh adanya otonomi daerah, didorong oleh adanya reformasi, kemudian ya maaf kalau saya katakan ada nasionalisme sempit. Akhirnya undang-undang itu kita rubah menjadi Undang-Undang 4 2009. Walaupun sebagian besar memang layak untuk dipertahankan, tapi ada juga yang memang harus dirubah gitu karena memang selain dia memunculkan konflik, tapi dia juga membuka ruang tindakan pelanggaran HAM gitu loh. Itu jelas sekali gitu loh. ...67 tahun setelah Indonesia merdeka, hasil-hasil tambang mineral dan migas masih dipertanyakan apakah benar-benar memenuhi harapan konstitusi dan para pendiri bangsa.